Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kifari Putra dengan NIM 210101211410211. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan teman-teman di kelompok 2 dengan judul studi kasus Robert Street Improvement. Untuk outline presentasinya, yang pertama itu ada pendahuluan dengan isi latar belakang proyek, tujuan, kendala. Lalu yang kedua ada analisis proyek, isinya yaitu model biaya, atribut kinerja, matriks atribut kinerja, analisis fungsional, diagram fast, spekulasi, evaluasi, dan rekomendasi. Saya mulai untuk yang pertama dari pendahuluan dulu. Jadi laporan value engineering merangkum seluruh kegiatan studi yang dilakukan oleh Departemen Transportasi Minnesota dengan subjek value engineering yaitu TH952A Robert Street Improvement. Studi dilakukan saat proyek sudah mencapai 60% dari desain. Ruang lingkup studi yaitu untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan oleh proyek. Latar belakangnya, yaitu Robert Street merupakan jalan utama arteri minor utara sampai selatan dengan panjang 2,3 mil yang melewati jantung distrik bisnis komersial di West St. Paul Street. Untuk batas-batas proyeknya, yaitu batas selatannya ada di Mandota Road dan batas utaranya itu Annapolis Street. Dengan konfigurasi jalan Mandota Road sampai Butler Avenue itu 5 lajur tidak terbagi tanpa tempat parkir, dan Butler Avenue sampai Annapolis Street itu 3 lajur tidak terbagi dengan tempat parkir. Di sepanjang koridor di 2/3 arah selatan banyak jalan masuk dari 2 sisi jalan dan jarak antar masuk hanya 50 kaki sehingga tingkat kecelakaan itu ada di atas rata-rata. Nah, berikut adalah potongan pemerintahan dari Robert Street itu sendiri. Lalu kita masuk ke tujuan proyek. Tujuannya itu merekonstruksi jalan sehingga dapat meningkatkan keselamatan, mobilisasi, serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau ADA. Yang pertama yaitu infrastruktur, kedua keamanan, ketiga estetika, dan yang terakhir adalah transit. Masuk yang pertama yaitu infrastruktur, isinya itu pengupasan atau pelapisan ulang permukaan perkerasan aspal, mengganti trotoar beton yang rusak, mengganti saluran pembuangan air hujan, dan peningkatan saluran pembuangan sanitasi dan saluran air utama. Yang kedua yaitu dari segi keamanan, itu yang pertama adalah penambahan median yang ditinggikan di sepanjang jalur putar tengah. Yang kedua adalah menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah bagian utara Robert Street. Dan yang terakhir adalah peningkatan persimpangan, isinya adalah pelebaran radius, peningkatan sinyal lalu lintas, penambahan jalur putar khusus. Yang ketiga adalah estetika, yaitu mengganti lampu penerangan jalan dengan yang lebih efisien dan lebih estetik. Lalu menambahkan elemen hijau di sepanjang jalan Robert Street, menggunakan pohon-pohon dan elemen lanskap pada koridor. Yang terakhir yaitu transit. Transit adalah memastikan desain dapat mengakomodasi rencana pembangunan jalur mobil dan bus yang akan dibangun pada sisi luar jalur perjalanan. Lalu kita masuk ke kendala proyeknya, yaitu di antara lain adalah rumija atau ruang milik jalan selebar 80 kaki. Yang kedua itu proyek harus selesai pada April 2014. Ketiga adalah mempertahankan 2 lajur satu arah di Robert Street saat masa konstruksi dan alternatif untuk jalan lainnya. Yang keempat adalah selama masa konstruksi harus mempertahankan akses untuk bisnis dan putar balik untuk bisnis. Yang kelima mempertahankan jalan bypass untuk putar balik dan akses putar balik bus. Yang terakhir adalah mempertahankan jalur pejalan kaki. Lalu kita masuk ke analisis proyek. Yang pertama adalah model biaya atau cost model, yaitu disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Seperti contoh pada gambar di samping, bahwa rekonstruksi jalan raya Robert Street itu paling banyak itu ada di retaining walls, ada di roadway, streetscape, traffic signal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah atribut kinerja. Atribut kinerja adalah bagian yang sangat krusial dari sebuah proses value engineering. Performa dari tiap proyek harus ditinjau dan disetujui oleh
tim project, value engineering team, dan stakeholder di tiap awal proyek. Atribut-atribut tersebut merepresentasikan tiap aspek dari ruang lingkup proyek dan penjadwalan yang memiliki nilai potensial. Value engineering team bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan meninjau atribut performa dari sebuah proyek, lalu meninjau konsep dasar yang berkaitan dengan atribut-atribut ini. Atribut kinerja yang sudah ditinjau digunakan untuk identifikasi, evaluasi, dan ide dokumen serta rekomendasi sebuah proyek. Jadi yang ditinjau dalam atribut kinerja itu ada 6 poin. Yang pertama adalah mainline operation, operasi utama. Penilaiannya itu meliputi operasi lalu lintas dengan tingkat keamanan dengan batas-batas proyek tersebut. Yang kedua adalah local operation untuk operasi lokal. Penilaian operasi lalu lintas meliputi tingkat keamanan dari infrastruktur jalan lokal. Yang ketiga ada maintainability atau umur penggunaan ya. Penilaiannya itu meliputi pemeliharaan jangka panjang dan fasilitas transportasi. Yang keempat ada construction impact. Penilaiannya itu meliputi dampak sementara ketika konstruksi pada publik, lingkungan, dan masyarakat. Yang kelima ada environmental impacts, yaitu penilaian yang berdasarkan dampak lingkungan secara permanen. Jadi sifatnya permanen dan tidak bisa hilang pada publik, lingkungan, dan masyarakat. Yang terakhir ada project schedule. Penilaiannya itu meliputi penilaian proyek dari waktu yang diukur terhadap waktu studi value engineering sampai selesai masa konstruksi. Yang ketiga adalah matriks atribut kinerja. Digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari kinerja atribut individu proyek dengan mengevaluasi kepentingan relatif dari kinerja atribut individu yang digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut akan dibandingkan secara berpasangan. Atribut dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangannya lalu didiskusikan. Setelah itu dihitung setelah menormalkan skor dengan menambah 1 poin ke setiap atribut dan persentase, kemudian dihitung dan bila dijumlahkan hasilnya 100%. Jadi poin-poin yang dibandingkan itu adalah poin-poin yang ada di atribut kinerja. Isinya mainline operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impacts, dan yang terakhir project schedule. Lanjut, analisis fungsional. Tahap ini dibuat berdasarkan elemen dari cost model dengan biaya yang ditampilkan adalah biaya asli dari perkiraan. Lalu elemen proyek menjadi fungsi dinyatakan dengan penyataan kata kerja, kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat mendasar. Fungsi utamanya adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, mengurangi citra koridor, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. Selanjutnya ada diagram phase atau the functional analysis system technique, yaitu menyusun fungsi-fungsi dalam urutan yang logis, di mana apabila dibaca dari kiri ke kanan, maka fungsinya menjawab pertanyaan bagaimana, dan jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsinya menjawab pertanyaan mengapa. Jadi di kanan ini ada diagram phase, gambar diagram phase. Diagram phase untuk proyek ini itu menunjukkan peningkatan operasi arus utama dan peningkatan operasi lokal sebagai fungsi dasar proyek ini. Fungsi utama yang kedua yaitu termasuk menjaga lalu lintas, relokasi, dan utilitas. Hal ini memberikan tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan apa saja yang dipertimbangkan fungsi yang dapat menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan waktu atau biaya kinerja. Lalu gambar satunya itu adalah tahap konstruksi diagram phase. Lalu selanjutnya ada spekulasi, yaitu selama fase spekulasi atau kreatif dari rencana pekerjaan value engineering team, tim VM melakukan brainstorming ide tentang bagaimana caranya melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka di waktu penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang ada diberikan kepada mereka. Ide-ide yang tercantum di bawah ini sesuai dengan masing-masing fungsi yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama adalah fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. 2, fungsi menjaga lalu lintas ke tempat usaha. Yang ketiga, fungsi relokasi utilitas. 4 adalah fungsi meningkatkan kemampuan konstruksi. Lalu fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor, isinya itu adalah 1 jalur setiap arah tanpa bypass dan tidak boleh berbelok kiri. Lalu pemindahan lalu lintas ke tengah dan membuat garis luarnya terlebih dahulu. Lalu penutupan penuh 1 bagian saja, lalu ada penutupan penuh di seluruh bagian. Selanjutnya ada pindahkan lalu lintas 2 jalur setiap arah keluar dan bangun median
jalan terlebih dahulu. Pindahkan lalu lintas ke tengah, 2 lajur di tiap arah, dan bangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu. Selanjutnya itu hilangkan penghalang sementara dan kurangi kecepatan konstruksi hingga 25 meter per hour. Lalu tandai rute bypass hanya sekali. Selanjutnya itu izinkan penawaran A plus B untuk mempersingkat durasi proyek, izinkan kontraktor untuk memodifikasi kontrol lalu lintas, tinjauan konstruktabilitas menggunakan kontraktor secepatnya, kurangi detail, usulan tahapan, dan biarkan kontraktor menentukan berdasarkan pengendalian lalu lintas berdasarkan batasan spesifikasi kinerja. Gunakan ATC untuk pekerjaan pengaturan lalu lintas dan berikan rencana pementasan kepada kontraktor sebelum melakukan penawaran. Gunakan proses penawaran nilai terbaik, memanfaatkan tiang sinyal yang ada untuk sinyal sementara semaksimal mungkin. Gunakan bundaran sementara dan bukan sinyal sementara, lalu membangun trotoar untuk mengekang di satu sisi jalan. Selanjutnya ada fungsi menjaga lalu lintas ke tempat usaha. Yang pertama itu pertahankan 2 jalur dalam satu arah tanpa belok kiri dan berikan garis depan yang berlawanan dengan arah bisnis untuk memberikan akses. Kedua adalah menghubungi individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Ketiga, minta kontraktor mengadakan pertemuan pada Senin pagi dengan perusahaan. Selanjutnya itu fungsi relokasi utilitas. Hilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Selanjutnya pekerjaan utama air dimulai lebih awal sebelum kontrak dibuat. Gunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Selanjutnya itu fungsi meningkatkan kemampuan konstruksi. Pertama itu perluas jalur kanan hingga 100 kaki. Gunakan penutupan jalan penuh, penutup jalan samping selama konstruksi. Gunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas. Mempersingkat proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada tahun 2014. Menyediakan area untuk kontraktor. Izinkan reclaim untuk material kelas 5 atau material lainnya. Yang terakhir adalah melakukan pertemuan pra penawaran untuk mendiskusikan proyek dengan perencana. Lalu kita masuk ke evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Setiap ide kemudian dievaluasi dengan cermat. Tim Value Engineering juga memberi peringkat pada keseluruhan ide dengan skala 0 sampai 5. Untuk ide berperingkat tinggi, 4 atau lebih tinggi, akan dikembangkan dengan lebih lanjut. Ide yang dianggap setara dengan baseline atau nilainya 3 itu didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan yang berperingkat rendah di 2 atau lebih rendah dikesampingkan. Namun tim harus memberikan deskripsi singkat dan pembenaran pada peringkat rendah. Jadi harus ada alasan. Hasil evaluasi yaitu yang pertama itu fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. Dari 17 ide yang dihimpun oleh tim Value Engineering, dapat dilihat bahwa terdapat 7 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, yang mana akan dicabut dari pertimbangan lebih lanjut. Jadi ada 7 ide yang dikesampingkan. Selanjutnya terdapat 5 ide yang mendapat nilai 3, yang mana akan diteruskan sebagai perkembangan desain. Jadi terus di-keep. Terdapat 4 ide yang memiliki nilai lebih dari 3, yang mana akan diajukan sebagai rekomendasi. Dan terdapat 1 ide yang tetap dijalankan sesuai dengan rencana awal. Lalu yang kedua itu fungsi menjaga lalu lintas ke bisnis. Dari 3 ide yang dihimpun, dapat dilihat bahwa ada 1 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, yang mana akan dicabut. Lalu ada 1 ide juga yang memiliki nilai lebih dari 3, yang akan diajukan sebagai rekomendasi. Dan ada 1 ide juga yang akan tetap dijalankan sesuai dengan rencana awal. Lalu ada fungsi relokasi utilitas. Dari 4 ide yang dihimpun, terdapat 1 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, itu dicabut, dikesampingkan. Ada 1 lagi ide yang mendapatkan nilai 3, yang mana akan diteruskan sebagai perkembangan desain. Dan terakhir ada 2 ide yang memiliki nilai lebih dari 3, yang mana akan diajukan sebagai rekomendasi. Yang terakhir itu fungsi meningkatkan konstruktivitas. Dari 8 ide yang dihimpun, ada 3 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, akan dicabut, dikesampingkan. Ada 3 ide juga yang mendapatkan nilai 3, yang mana akan diteruskan sebagai perkembangan desain, akan di-keep terus.
Yang terakhir ada 2 ide yang memiliki nilai lebih dari 3 dan akan diajukan sebagai rekomendasi. Yang terakhir rekomendasi value engineering dibuat selama tim melakukan studi value engineering. Setiap rekomendasi ini terdiri dari ringkasan baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangan, dan narasi singkat yang mencakup justifikasi, sketsa, foto, asumsi, dan perhitungan jika memungkinkan yang dikembangkan oleh tim value engineering. Ukuran kinerja dihitung berdasarkan peringkat pada skala 1 sampai 10. Keseluruhan proyek terhadap masing-masing kriteria tertimbang untuk sampai pada skor total. Peringkat kali bobot. Dan untuk semua kriteria ditambahkan bersama-sama. Perbedaan antara rekomendasi dan baseline dinyatakan sebagai persentase. Untuk contoh hasil rekomendasi sebagai berikut ringkasannya, yaitu yang pertama menggunakan barel lalu lintas. Penghematan biaya sebesar 0,2 juta. Penghematan jadwal selama 1-2 minggu. Kinerjanya itu 9%. Selanjutnya ada rapat mingguan, penghematan biayanya tidak ada, penghematan jadwal juga tidak ada, tapi kinerja ada 3%. 3A ada risiko relokasi utilitas terlebih dahulu. Penghematan biayanya belum tahu, 6 bulan selama penghematan jadwal, dan kinerjanya 11%. Begitu juga untuk mitigasi risiko sampai kontrak utilitas terpisah, ada peningkatan kinerja itu 9%, kontrak inovatif itu penghematan jadwal 6 bulan, dan kinerjanya itu 11%. Yang pertama itu penggunaan barel lalu lintas. Itu mengganti penghalang beton sementara dengan barel lalu lintas untuk memisahkan lalu lintas dari zona kerja dan untuk menggambarkan akses bisnis. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi serta dapat diterima dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam rencana akhir desain. Hal ini juga dapat melakukan penghematan biaya sebesar 0,2 juta dari rencana awal. Lalu ada rapat mingguan, rapat kontraktor dan pemilik bisnis. Kontraktor akan menunjuk seseorang yang kemungkinan besar mandor atau pengawas untuk mengadakan pertemuan mingguan secara rutin dengan owner agar jelas mengenai apa yang dikerjakan dan sesuai progres. Rekomendasi ini dapat diterima dan akan menjadi bagian dari persyaratan atau spesifikasi proyek. Lalu ada relokasi utilitas terlebih dahulu. Mengembangkan urutan perintah kerja atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan pekerja menyelesaikan instalasi air pekerjaan utama bersama dengan pipa saluran, pembuangan, sanitasi yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum mulai pekerjaan dalam bagian Robert Street. Rekomendasi ini dapat mengurangi dampak konstruksi dan akan mengurangi durasi kontrak secara keseluruhan. Lalu ada mitigasi risiko, kontrak utilitas terpisah. Jika akuisisi daerah milik jalan right of way tertunda, maka iklankan dan biarkan proyek konstruksi terpisah secara khusus untuk pemasangan saluran air utama yang terkait dengan proyek perbaikan Robert Street. Ini adalah strategi respons terhadap risiko bahwa daerah milik jalan tidak akan diakuisisi oleh proyek hingga bulan April 2014. Dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi daerah milik jalan disetujui oleh FHWA. Rekomendasi ini meringankan dampak konstruksi dan meringankan risiko proyek yang teridentifikasi. Selanjutnya kontrak inovatif. Kota akan setuju untuk mengeksplorasi metode penawaran alternatif, yaitu penawaran A+B, konsep teknis alternatif, insentif atau disinsentif, dan lain-lain. Mereka akan mencari arahan MNDOT dengan panduan tentang item ini dan untuk bahasa kontrak standar yang harus dimasukkan ke dalam dokumen penawaran untuk metode kontrak yang dipilih. Kota menyarankan agar pertemuan dijadwalkan dengan MN. Construction Service untuk lebih mengeksplorasi manfaat dari penerapan opsi-opsi penawaran alternatif. Untuk menerima nilai terbaik dari proyek, gabungan metode kontrak inovatif dan dalam desain bid build pengiriman proyek untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi serta mengurangi durasi proyek secara keseluruhan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.